Eh, Jumpa lagi dengan saya untuk membahas sesi bagaimana atasan memverifikasi SKP yang sudah dibuat dan diajukan oleh bawahannya. Kalau Bapak Ibu seorang pejabat pengawas, berarti bawahannya adalah para pejabat pelaksana, fungsional umum atau tertentu. Kalau Bapak Ibu adalah seorang pejabat administrator atau eselon 3, berarti bawahannya adalah para pejabat pengawas dan seterusnya. Oke, kita ikuti alurnya yang sebelumnya. Waktu kita membuat SKP itu pakai pelaksana, itu demo pegawai. Sekarang saya akan login seolah-olah menjadi seorang atasan, jadi pakai login demo juga. Oke, kita klik login, masukkan NIP dan passwordnya. Untuk Bapak Ibu yang pejabat pengawas mempunyai akses sebagai atasan, jadi nanti menunya berbeda Bapak Ibu ya. Nah ini data pegawai, data kepegawaian, diklik menu prestasi kerjanya. Nah ini. Nah, ketika Bapak Ibu adalah sebagai seorang atasan langsung, atau dalam hal ini eselon 4 atau pejabat pengawas, nanti Bapak Ibu perhatikan di menu sebelah kiri ini. Kalau biasa yang username atau akun yang saya biasa gunakan itu adalah pegawai, maka dia punya menunya itu yang tampil hanya menu prestasi kerja. Sedangkan Bapak Ibu atasan itu mempunyai dua menu ya, perhatikan baik-baik. Untuk menu prestasi kerja itu adalah menu bagi Bapak Ibu sebagai pegawai. Meskipun Bapak Ibu seorang atasan, Bapak Ibu juga mempunyai akses sebagai pegawai, dalam arti Bapak Ibu juga harus membuat target, membuat SKP. Ya, ini adalah menu Bapak Ibu sebagai pegawai pribadi. Ya, jadi menu itu Bapak Ibu gunakan. Itu silakan dilihat di video cara menginputkan SKP. Nah, di sini kita membahas tentang cara memverifikasi SKP yang diajukan oleh atasannya. Itu menunya ada di sini, oleh bawahannya, maaf. Itu menunya ada di sini, Bapak Ibu. Silakan dilihat di menu penilaian prestasi kerja. Klik di penilaian sasaran kerja. Klik sekali. Oke. Nah, ini adalah beberapa SKP atau nama kegiatan yang diajukan oleh bawahan saya. Bapak Ibu lihat di sini, ini sudah beraneka ragam nama-nama pegawai yang sudah mengusulkan SKP-nya. Untuk memudahkan, Bapak Ibu bisa mengklasifikasi nama-nama pegawai ini berdasarkan nama pegawainya ya. Silakan diklik di tanda panah bawah ini, drop down, klik sekali dan akan muncul pilihan menu-menu seperti ini. Ada filters, group by, favorites. Silakan klik group by, lalu pilih pegawai yang dinilai. Nah, ini sistem membantu Bapak Ibu untuk mengkategorikan setiap kegiatan yang masuk berdasarkan nama pegawainya ya. Oke, misalnya saya akan memverifikasi pegawai 1, maaf ya, dia mempunyai 6 kegiatan yang dia sudah ajukan. Saya klik di sini. Nah, ini saya akan memverifikasi satu persatu kegiatan yang diajukan oleh bawahan saya, staf saya ya. Saya menyusun RKA. Saya klik satu. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, tugas Bapak Ibu adalah melakukan verifikasi atau melakukan pemeriksaan
apakah ada sinkronisasi antara nama kegiatan dengan nama jabatan yang bersangkutan. Jadi Bapak Ibu harus kenal stafnya masing-masing ya, apakah kegiatan ini sesuai dengan uraian tugas yang saya bagi gitu kan. Idealnya sih memang Bapak Ibu sebagai seorang atasan itu membagi uraian tugas kepada stafnya sehingga tidak terjadi overlapping pekerjaan, overload pekerjaan di satu staf saja, tapi untuk membagi habis beban kerja yang dibebankan kepada Bapak Ibu masing-masing atasan. Nah, misalnya ini menyusun RKA, dia kuantitasnya 1 dokumen. Nah, jika Bapak Ibu menilai bahwa ini tepat, silakan saja diajukan ke BKD gitu ya, klik di sini. Tetapi jika Bapak Ibu merasa kurang tepat, ada revisi, silakan Bapak Ibu klik edit, lakukan penginputan koreksi apa yang ingin Bapak Ibu berikan kepada staf Bapak Ibu ini untuk mengoreksi kegiatan ini. Misalnya menyusun RKA gitu ya. RKA ini memang idealnya sekali setahun, tapi kan biasa ada perubahan juga ya Bapak Ibu ya. Jadi ya saya mau tuh dia buat 2 gitu ya. Boleh Bapak Ibu, silakan ditulis di sini, diinputkan. Misalnya Bapak Ibu juga mau nomenklatur kegiatannya itu diperpanjang sedikit, boleh. Kemudian mau ditambah lagi kuantitasnya, boleh. Diinputkan saja sesuai dengan yang ingin Bapak Ibu harapkan untuk diubah, sespesifik mungkin ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi spesifik mungkin, jangan terlalu panjang-panjang ya, akhirnya PNS-nya tidak tahu mau ubah apa gitu. Nanti kalau seperti ini dia akan mengubah sesuai yang Bapak Ibu harapkan. Misalnya kuantitasnya menjadi 2, nama kegiatannya pun akan diubah gitu ya. Kalau sudah silakan diklik tolak Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu juga perhatikan, ini statusnya penilaian atasan, berarti dia ada di dashboard Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tolak gini, nah oke. Maka status dari kegiatan tersebut menjadi baru kembali gitu ya. Nah gitu, jadi nanti akan masuk ke yang bersangkutan. Untuk oleh bersangkutan dilakukan pengeditan. Berikutnya Bapak Ibu, untuk mempercepat navigasi ya, menyelesaikan verifikasi atas nama PNS ini, Bapak Ibu klik tombol ini, gunakan tombol ini untuk sebagai bantuan navigasi Bapak Ibu untuk melihat ke kegiatan berikutnya untuk PNS yang sama. Ya, klik saja di sini. Ya, saya anggap tidak ada masalah, Bapak Ibu ajukan saja ke BKD gitu ya. Nah, nanti berubah Bapak Ibu statusnya menjadi verifikasi BKD. Tadi kan penilaian atasan, sekarang jadi verifikasi BKD. Berikutnya kita klik, kita ajukan ke BKD. Nah, begitu seterusnya sampai selesai. Oke, kita ajukan saja Bapak Ibu. Sudah selesai. Nah, untuk memverifikasi berikutnya kembali lagi ke sini boleh, kembali lagi ke sini juga boleh, gitu ya. Nah, ini ada PNS lagi yang saya belum verifikasi, silakan grup by lagi, klik pegawai yang dinilai dan lakukan langkah-langkah seperti yang kami sampaikan di awal tadi. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, sekedar kami menambahkan,
Untuk menu penilaian sasaran penilaian prestasi kerja, submenu penilaian sasaran kerja itu Bapak Ibu tujuannya untuk memverifikasi SKP yang seharusnya dilakukannya di awal bulan, atau maksud saya di awal tahun. Jadi semua selesai di Januari, harusnya ini Januari akhir, paling lambat Bapak Ibu harus menyelesaikan verifikasi SKP ya, gitu. Atau jika Bapak Ibu mendapat staf baru pindahan, misalnya yang pindahnya di bulan Mei, nah itu Bapak Ibu baru bisa masuk ke menu ini lagi, dalam arti bahwa Bapak Ibu harus memverifikasi SKP yang baru diinputkan oleh Bapak Ibu punya staf yang baru pindah ke subbid Bapak Ibu itu. Oke, berikutnya sesi langkah berikutnya adalah Bapak Ibu silakan melanjutkan untuk verifikasi pegawai yang SKP pegawai yang lain ya. Diingat, jadi untuk Bapak Ibu atasan, selain Bapak Ibu membuat SKP, generate tugas tambahan perilaku, generate tugas tambahan kreativitas, generate perilaku, juga memverifikasi SKP bawahan Bapak Ibu. Baik, untuk saat ini sesi verifikasi SKP bawahan oleh atasan langsung sudah selesai dan harus berakhir sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya. Jadi silakan di log out. Kita kembali ke kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu.